حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى روح أموات المسلمين عامة خصوصا أئمة الكتاب السيد أحمد الرسول السيد محمد رسول الله وإلى روح أموات المسلمين عامة وعلى نية سكر القبور رسول الآمال والمأمون بجاه شرعة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. Para bapak dan ibu yang kami hormati, alhamdulillah dalam niki kula lan panjenengan saged sami kempal ramu hadir ke Masjid Al-Istiqomah niki mugi kula lan panjenengan istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu istiqomah dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan ibu yang kami hormati, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari makom zakat. Tidak boleh makan zakat, yaitu orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim Abdul Muttalib anak cucunya tidak boleh makan zakat. Ulama Sayyid Syarif haram makan zakat. Tidak boleh makan sedekah, hanya boleh menerima hadiah. Adapun keluarga Nabi Muhammad SAW dalam makom doa adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, seperti Sayyidina Salman Al-Farisi. Syarat seseorang disebut sahabat ada 3. Orang pengen disebut sahabat, syaratnya dulu sahabat Kanjeng Nabi, maksudnya siji berkumpul, bertemu, hidup semasa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diangkat menjadi rasul. Jadi syarat sahabat yang pertama pernah ketemu, hidup semasa bersama Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Kanjeng Nabi diutus jadi Rasul umur 40 tahun. Setelah 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul, nah wong sing ketemu kumpul isyarat sahabat. Siji. Kang keloro iman. Ketemu hidup semasa beli iman, bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab bukan sahabat. Ketemu kalau Kanjeng Nabi hidup semasa tapi beli iman. Jadi syarat dari sahabat Nabi itu ketemu, hidup semasa, beriman. Iman beli ketemu walaupun hidup semasa tidak dinamakan sahabat. Ning Yaman ono wong arane Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW, sezaman dengan Nabi, iman ke Nabi, tapi belum pernah ketemu, maka tidak dinamakan sahabat. Kenapa Salman belum pernah ketemu Nabi? Karena dia ngurusi ibu, ngurusi wong tua yang Yaman. Aku dan mohon bahasa bulan mereka, ibu-ibu sepuluh orang diurusi. Pernah si Jitino Salman ini, ya karena Salman ini orang senang cinta dengan Nabi, kapan musim haji dia nangis. Kita pengen nomor haji supaya bisa ketemu Kanjeng Nabi. Tapi berikan begitu lah, masa
digendong si Yaman kali Arab Saudi. Wah ya, kasihan juga kelas mau pulang. Nangis dari musim haji. Si dino izin nih ibu itu kepengen ketemu kanjeng Nabi. Manu sedih kan? Jadi ibu dia wes tak izin aja. Tapi dia sesuai. Tekan Madinah ketemu lagi balik balik. Begitu alhamdulillah. Maka si Yaman, negara Yaman tuh kidul Arab. Ini sebelah kidul Arab di Surabaya. Maka dengar dugi Madinah kanjeng Nabi lagi medal, beli ketemu langsung balik balik nih Yaman. Jadi pernah pengen ketemu kanjeng Nabi tapi beli ketemu iman. Hidup semasa, hidup sezaman. Pernah ketemu kanjeng Nabi tidak dinamakan sahabat. Tapi Salman Al-Farisi mau hebat. Apa hebatnya? Saking bakti ini wong tua, sampai kanjeng Nabi ngomong ning Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, engkau lamun sampean ketemu wong sing arane Salman, Uwais, ketemu wong arane Uwais Al-Qarni sing Yaman. Lamun sampean ketemu wong arane Uwais Al-Qarni, minta sampaikan salamku, jauh-jauh kanjeng Nabi, sampaikan salamku kepadanya dan minta doa kepadanya. Luar biasa. Sahabat kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dikongkon jaluk doa ning Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni wong Yaman. Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Ketika mengurusi bohong sampai ketemu kanjeng Nabi. Maka kamu ibadah aja nafsu. Apa jangan wong tua ya? Macam mana? Macam maksud kan pengajian. Jangan. Apa maksa? Biarnya kamu nafsu. Ya, itu penting. Bocor nafsu. Harus mengenal pengibu-pengibu. Malah pengajian tadi ning Sumedang wis hancur semangat memaksa makan. Maksa makan. Aduh, pergi jalan. Maka dikenal. Kalau cari uang kok aja. Tapi ada yang lebih tinggi daripada orang tua, guru. Wong tua kalau guru iki lamun bisa aja dipertentangkan. Tapi nasihat perintah guru harus lebih didahulukan daripada orang tua. Qaddimu ustadzi ala nafsi walidi wa inna lani min walidil fadlu wa syaraf. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini semasa kanjeng Nabi wafat, kayak apa sih Uwais Al-Qarni sampai kanjeng Nabi titip salam, pula di ngomong jatuh doa. Jadi kapan musim haji, wong si berbagai negara marah tekan Mekah, sahabat Abu Bakar ini nakon kepada Allah. Afikum Uwais Al-Qarni Al-Yaman, ngomong Yaman. Anak diri dengan ada Uwais Al-Qarni, betul-betul. Gak tahu nanti anak mau haji ditawarin, anak tidak karena Uwais Al-Qarni, betul-betul. Terus ditawarin sampai Sayyidina Abu Bakar wafat, masuk ke Sayyidina diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar kapan anak musim haji umrah rombongan dari Yaman, takut afikum Uwais Al-Qarni, anak tidak karena Uwais Al-Qarni. Betul-betul siji dino ketika musim haji ada Uwais Al-Qarni. Afikum Uwais Al-Qarni yang kita rombongan sampai kami kepada Uwais Al-Qarni dijawab, mana? Ternyata Uwais Al-Qarni di pangkutan melu naik haji, tapi karena wong marah melu rombongan wong suki sambil angon konta ngudusi wong suki. Sebab perjalanan antar negara butuh bekal akeh, butuh barang akeh.
Maka di antara sing digawa onta, wedhus, sing angon, sing giring Uwais Al-Qarni. Barang ketemu di dalam ternyata Uwais Al-Qarni beli nama imamah, tidak pakai jubah, dia pakai alis sederhana. Mungkin pakai ikat kapal tapi sederhana, pakai baju sederhana. Dikira Sayyidina Umar bin Khattab Uwais Al-Qarni ulama besar pasukan yang ternyata aman justru. Benar tuh sampai namanya Uwais Al-Qarni. Kanjeng Nabi titip salam dan tolong doakan kami. Nangis Sayyidina Uwais Al-Qarni dititipi salam Kanjeng Nabi. Terus diperintah jalur doa. Sayyidina Umar minta doa ke Uwais Al-Qarni. Padahal secara derajat Sayyidina Umar kalau Uwais Al-Qarni mulia Sayyidina Umar. Kenapa Sayyidina Umar diperintah oleh Rasul untuk minta doa ke Uwais Al-Qarni? Karena Uwais Al-Qarni juga orang mulia. Kula jenengan iki sering-seringlah minta doa ke orang lain. Ya, orang lain. Mohon doanya. Kenapa? Karena kita tidak tahu lewat lisan mana doa kita akan dikabul. Lewat lisan siapa doa kita akan dikabul. Maka sering-sering jalur doa, khususnya jalur doa ning wong tua karo guru. Penting. Nggih, jalur duit bae. Jalur doa. Ditakoni sampai kepingin sih. Urip ning Yaman di marmar ketemu Kanjeng Nabi. Nah, dijawab karena kula ngurusi wong tua. Maka ngurusi wong tua itu kemuliaan. Diteni ya. Zaman yen ake wong beli kijang beli gelem ngurusi wong tua. Apa ngurusi gelem syaratnya jalur. Ini masalahnya. Jadi syaratnya sahabat berkumpul, ketemu dan hidup semasa Nabi. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul dan beriman kepada beliau, kepada Nabi. Yang ketiga, mati dalam keadaan Islam atau iman. Ketemu, kumpul, iman, mati kafir, bukan sahabat. Jadi yang ketiga, mati dalam keadaan iman atau Islam. Pintu jumlah sahabat Kanjeng Nabi menurut Imam Abu Zur'ah 124.000. Sahabat Kanjeng Nabi itu 104.000. Sedesa wong 4.000, 5.000. Sahabat Kanjeng Nabi 104.000. Hampir. Sedangkan menurut Imam Rafi'i sahabat Kanjeng Nabi itu 160.000. Dan sebagian ulama mengatakan sahabat Kanjeng Nabi 120.000. Yang paling utama 4 sahabat Nabi: Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ajri wal baik. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada aliran-aliran Syiah mulai di Indonesia muncul, ada sebagian Habib Syarifnya ada mengikuti Syiah. Syiah diantara yang keras Syiah Rafidhah, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Aisyah, Siti Aisyah dianggap pelacur. Alhamdulillah. Siti Hafsah ada, mulai hati-hati Pak. Sampai anak putu mulai jenengan hati-hati. Iki aliran sesat, aliran singgung. Karena ini aliran Syiah, aliran Syiah. Di Islam macam-macam. Nawang nanti tahlil, nanti maulid, senang ngomong bid'ah, syirik, sesat. Itu alirannya Wahabi. Ini berubah dari alirannya di As-Sunnah. Mapunten hati-hati dalam sambil hati-hati. Namun bisa belajar di sekolah kami kono, kenapa? Engkau nukari sampai nanti ditahlili Pak.
Ngelakar yang ulama, nyalah nang kiai, nyalah nang wong alim. Hati-hati. Bagus, sekolah yang lain juga banyak yang bagus. Lulusan. Jadi bulan sekolah single dan single tahlilan. Ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang paling utama yang pertama Sayyidina Abu Bakar. Primbon mulia Sayyidina Abu Bakar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril anifan qultu ya Jibril haditsni bi fadli Umar bin Khattab." Kanjeng Nabi dawuh kula ditekani malaikat Jibril. Kula tangan Jibril haditsni bi fadli Umar. Tolong ceritakan aku tentang kisahnya Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pengen baca Sayyidina. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril menjawab, "La haddatsuka bi fadli Umar bin Khattab, mundu ma labisa Nuh bi qawmihi ma nafidat fadli Umar." Seandainya kemuliaan keutamaan Sayyidina Umar ini aku ceritakan kepada ya Rasulullah, sejak Nabi Nuh naik ke perahunya sampai sekarang enggak habis saya ceritakan tentang keutamaan Sayyidina Umar. Berapa ribu tahun diceritakan begitu keutamaan Sayyidina Umar. Wa inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Adapun Sayyidina Umar itu hanya sebagian adalah kebaikan dari banyaknya kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Lamun Sayyidina Umar diceritakan keutamaan selain zaman Nabi Muhammad sampai zaman Nabi Muhammad, kalau diceritakan dan selesai, bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wong kurus, mata cukup, bibir tirus. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraish At-Taymi. Amin. Namanya Sayyidina Abu Bakar Abdullah. Ibunya Ummul Khair Salma bin Safar bin Amr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Latin. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Wong wadone yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah. Laki-laki dewasanya Sayyidina Abu Bakar. Bocah cilik Sayyidina Ali. Budaknya Bilal bin Rabah. Mantan budaknya Zaid bin Harithah. Ini wong kang pertama kali masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar dagang di negara Syam, Syria, sing Mekah, ning Syam, antar negara jual dagangan. Ning Syam mimpi bulan masuk ke kota Mekah, pecah bulannya. Manjing di rumah-rumah, masuk ke rumah-rumahnya orang yang ada di kota Mekah. Bulan mundur ke kota Mekah, pecah bulannya, pecahnya anjing lingkungannya, wong-wong penduduk Mekah, anjing. Terus Mekah bulan mana? Digobeli bisa ditangkap di Sayyidina Abu Bakar, ditaruh di pangkuannya, Gegap kali bulan tiba ahli tafsir mimpi. Ini singawit zaman Nabi Yusuf itu sudah ada ahli tafsir mimpi. Nah, mimpi tafsir mimpi mimpi itu ada ilmunya. Banyak kiai-kiai ulama-ulama yang ahli tafsir mimpi, tapi itu kayak ulama sampai sih belajar paling nafsi dia kan yang tersesat. Anak kucing Arab jalan dunia dan lain. Anak kucing nabrak ember, kucing sikile pampak, ember bulat bau, nanti skor 4-0. Apa ini hubungannya? Nah, ini karena kabel dewe. Karena tafsir kabel dewe. Nah, Sayyidina Abu Bakar bulan itu memahami tafsir mimpi. Barang takut diceritakan mimpi, lamun bener mimpi
piye sampean iki wis wayahe nabi akhir zaman menuju Mekah, engkau sampai jadi sahabatnya di dunia, menjadi penggantinya setelah wafatnya, dan sampai akan bersama dengan pada hari kiamat atau di akhirat. Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar ke Qasim Syam, negara Syria atau di Mekah, langsung didahulukan Nabi Abu Bakar. Beli pengen mancing Islam tak? Bukankah engkau sudah mimpi awal bulan memudun di kota Mekah terpecah oleh bulan di panggung? Nah, akhirnya langsung Islam Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar mancing Islam, Sayyidina Abu Bakar dakwah. Di antara uang sing mancing Islam karena Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awwam, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar Islam nang akeh, kula karo sampean pernah Islam nang sama. Kok anak kalau wong Islam dikafir-kafir nah. Nah ini. Nah, siji dina Sayyidina Abu Bakar iki ndeleng wong ireng, wong Ethiopia, wong Afrika jadi budak. Nah, majid Islam keberuan ning majikane ada Umayyah bin Khalaf. Sapa wong ireng kang budak iki Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah iki Islam keberuan majikane Umayyah bin Khalaf disisa. Kabupaten Arab itu panas tinggi. Ning padang pasir dibuka kabeh, dikongkon turu, dipertanam, ditarik di tanah, di segi kongkon ngata-ngata, ning dhuwure badane dipayu waktu kang gede pikirane. Ya bentuk wis Nabi Muhammad ulama bentuk padat dikasih sama dia. Lamun sira tetap Islam, tetap tak siksa. Ini luar biasa, Pak. Jadi perjuangan yang ngomong awal masuk Islam itu disiksa. Alhamdulillah kula karo sampeyan iki manjing Islam aman. Allah masih nyiksa, Allah masih ganggu, alhamdulillah. Salat enak, ngaji enak, apa-apa enak. Sama sahabat Nabi. Luar biasa. Amar sahabat Nabi iki duwe bapak arane Yasir. Yasir ini pamungkas mati ditekaknya Abu Jahal. Yasir dua istri ada Sumayyah. Sumayyah ini manjing Islam mati pamungkas ditusuk nganggo besi panas, besi dipanas ditusuk nang pamungkas sing dalan bokong dalan kuwi sing bokonge sampai tembus di sana. Alhamdulillah Pak kula karo sampeyan urip ing zaman kiai. Lamun urip ing zaman sahabat Nabi durung tentu kula karo sampeyan iman. Mereka orang-orang mulia, kuat luar biasa. Sayyidina Abu Bakar dalam sahabat Bilal di Monona, alas. Umayyah bin Khalaf, pira sampean ngedol budak ini, tak tuh budak ini. Abu Bakar ngedol budak ini, tak larangi, dilarang, tapi tetap dibayar di sini Abu Bakar. Setelah dibayar, dimerdekakan. Budak itu senilai mobil, Pak. Harganya senilai mobil, itu dimerdekakan. Maka Sayyidina Abu Bakar itu mulia sampai didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma ij'al Abu Bakar ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan Abu Bakar ini bersamaku dalam satu derajat, satu tingkatan kelak pada hari kiamat. Sayyidina Abu Bakar sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi la akhadtu Abu Bakar." Kalau aku diperbolehkan mengambil kekasih selain Tuhanku, maka Abu Bakar yang akan aku ambil sebagai kekasih. Sayyidina Abu Bakar imannya luar biasa. Imannya jin karo manusia selain Nabi dikumpulkan dari sisi imannya jin manusia kumpulan dari sisi sejagat merah ditaruh di sisi timbangan. Sayyidina Abu Bakar imannya di timbangan yang lain. Di saya imannya Abu Bakar lebih kuat dari imannya seluruh manusia dan jin. Imannya manusia dikumpulkan jinnya dan imannya kumpulan
Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Dan kesahabatannya dinas dalam Al-Quran. Allazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sayyidina Abu Bakar ini kesahabatannya, status sahabatnya disebut di dalam Al-Quran. Maka jaya ulama, siapa yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar kafir hukumnya. Kenapa? Mengingkari Quran. Barang Allah aliran mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Wah, ini kayaknya kafir depan di kubur. Sayyidina Abu Bakar dua anak wadon di antara Sayyidat Aisyah, Siti Aisyah. Siti Aisyah dinikahkan karo kanjeng Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mertuae kanjeng Nabi. Umurnya 2 tahun lebih muda dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemudian 2 tahun kemudian Nabi lahir, 2 tahun kemudian baru Sayyidina Abu Bakar lahir. 2 tahun lebih muda. Sedekah luar biasa Sayyidina Abu Bakar ini. Luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Pernah sedekah dengan semua hartanya 4 kali. Kabeh disedekahkan. Kabeh harta disedekahkan. 4 kali dia menyedekahkan semua hartanya. Sampai pernah Sayyidina Abu Bakar dipanggil tuku kancing lambi ini beli mampu. Berapa? Semua hartanya disedekahkan. Tuku kancing beli mampu. Pernah didekahkan semua hartanya ditakoni kanjeng Nabi. Maafkan kali ahli untuk keluarga sampai apa? Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, Allah wa Rasul. Hanya Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan. Jadi beliwatir marah, beliwatir. Masya Allah. Semua hartanya 4 kali disedekahkan. Sampai tuku kancing 5. Dan cerdas Sayyidina Abu Bakar ini. Ketika Nabi Muhammad khutbah, ada hamba Allah yang diberi pilihan, ada hamba Allah yang diberi pilihan untuk memilih antara ridho Allah atau kenikmatan dunia, maka hamba tersebut memilih ridhonya Allah. Sahabat menanggapi Sayyidina Abu Bakar nangis. Kenapa Sayyidina Abu Bakar nangis? Ngerti yang dimaksud kanjeng Nabi lebih memilih Allah, artinya kanjeng Nabi harus wafat. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain gak ada yang ngerti. Cerdas Sayyidina Abu Bakar. Saat turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat tentang bahwa Islam itu sempurna dan seterusnya. Sahabat pada senang, alhamdulillah Islam sudah sempurna. Kan nangis pun Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ngerti Sayyidina Abu Bakar ini. Kalau Islam sempurna berarti kanjeng Nabi itu gak enggak. Kalau Nabi tugasnya selesai berarti kanjeng Nabi harus wafat. Nangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cerdas. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat ribut. Ini kanjeng Nabi harus dimakamkan ini. Kemana Nabi harus dimakamkan? Di kubur ini. Jadi sahabat, ning mihrab di tempat pengimaman yang kanjeng Nabi. Tentu ada sahabat yang ngomong ning mimbar kanjeng Nabi, mimbar itu ribut, diskusi sahabat, mengemukakan pendapat. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW mengatakan, ali Nabi itu mati wafat dari di kubur itu. Kanjeng Nabi wafat di kamar Siti Aisyah, maka Nabi Muhammad dikuburin di kamar Siti Aisyah. Ini Nabi, hari kula kalau sampai aja bener-bener kok mati di ruang tamu dikuburin, mati di pawon dikuburin. Wah, ya soalnya dari Nabi buat apa? Wafat di mana? Dikubur di sini. Nabi Muhammad wafat di kamarnya Siti Aisyah, dikuburin di kamar Siti Aisyah. Akhirnya Nabi Muhammad dikuburin di kamar Siti Aisyah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Umar mencap-mencap, bawa pedang, kalau ngomong sama semua Muhammad mati,
Abu Bakar luar biasa. Oh, ini bagaimana soal kita ceritakan. Sayyidina Umar baru di kafe, dia mengkaji Nabi Muhammad, tapi gak ada yang berani ngomong Nabi Muhammad wafat. Gak ada yang ditugel dulu dari Sayyidina Umar. Gak ada yang berani dari Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar naik ke atas mimbar ngomong, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Sapa wong sing nyembah Muhammad, Muhammad wis mati. Sapa wong sing nyembah Gusti Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Sayyidina Umar kaget, perlu Sayyidina Abu Bakar pidato orang ngerti akhir kali Rasulullah wafat. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini mulia, ngerti. Sahabat yang lain ketika mendengar Nabi Muhammad wafat, Sayyidina Umar kalau pikiran yang sama sama Rasulullah mati, tak tugel dulu. Sayyidina Uthman gak bisa ngomong. Sayyidina Ali lumpuh dengar Nabi Muhammad wafat. Kakinya dia bisa ngajet, lemes. Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar ini jadi pengganti Nabi dalam imam sholat. Ketika Nabi Muhammad SAW sakit, gak bisa ngimami, kanjeng Nabi perintah muru Abu Bakar falyusalli binnas. Perintah Abu Bakar untuk sholat, imami sholat. Dawai Siti Aisyah, ya Rasulullah, bapak itu Abu Bakar itu hati halus, gampang sedih, gue nangis kalau suara gue sholat. Umar bahaya Rasulullah. Kanjeng Nabi tetap perintah muru Abu Bakar falyusalli binnas. Abu Bakar sholat, imami sholat. Akhir Sayyidina Abu Bakar imami sholat. Dan Sayyidina Abu Bakar di warung hati-hati luar biasa. Apa hati-hati? Karena Sayyidina Abu Bakar di kempong bisa terlihat kok budaknya pembantu ya bawa roti. Jadi Sayyidina Abu Bakar kalau beli roti ngomong kempong ya barang sudah harus dipangan takon oli roti sini oli roti sini dijawab ulangi majik di perkampungan. Kalau tak guna-guna, tak masih mantra. Akhirnya wahai pendengaran kepai roti. Nah, udah bahasa tidak, kalau menghipnotis uang. Kalau roti tidak enak, tak hipnotis. Sayyidina Abu Bakar kaget, roti wis dipangan, ternyata hasil dari hipnotis. Haram roti Sayyidina Abu Bakar ngerti tas mangan barang haram, nembe weruh, wis dipangan, masuk ke perut nembe weruh. Tangan mau diriji dan jika minta tenggorokan semua dimuntahkan, dia bisa muntah. Kue sampai dicolok-colok tenggorokan supaya muntah, supaya keluar roti. Gak bisa muntah. Anak ngomong, anak yang muntah itu mesin apa? Cukup banyu, angkat dikira-kira, diimam apa yang Sayyidina Abu Bakar sampai benar-benar muntah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar ngomong, lamun kula kudu mati. Sing penting roti metu akhir pulang nanti. Sebab pula pernah bilang, sebab pula pernah menemukan Nabi Daud, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. Orang makan barang haram, kalau dari daging dibakar oleh neraka, dibersihin dagingnya. Alhamdulillah. Maksudnya Abu Bakar saking hati-hati mau makan barang haram sampai kayak ngomong. Lalu kalau sampai kan, dah jadi sepanjang aja kami dari mana? Jadi semoga Gusti Allah ngamuran. Yang mengolah dari permasalahan. Waktu dari kajian Nabi, kullu lahmin atau kullu jasadin nabata min haram, fannaru aula bih. Badan daging sing tumbuh dari barang haram, neraka lebih utama tempatnya. Wong kok mangan barang haram sampai tumbuh daging, maka terbakar di neraka. Ketika hilang daging, bedanya surga. Alhamdulillah. Beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar ini, dan saudara wafat, termasuk takmil ahli tafsir ini. Sayyidina Abu Bakar, kanat Aisyah radhiyallahu anha qad salat aqmarin sabatna fi hijriha. Siti Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, mimpi dalam
bulan telu. Bulan telu. Kali bulan tiga di kamare. Faqala laha Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, in sadaqat ru'yaki fa innahu yudfanu fi baitika salatatu min khiyari ahli al-ardi. Lamun bener mimpi sampean Aisyah, engko bakal dikubur ning omahe sampean, ning kamare sampean 3 orang pilihan dari penduduk bumi. Falamma dufina sallallahu alaihi wasallam fi baitiha, ketika Rasulullah wafat dikubur di kamar Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hadza ahad aqmariki wa huwa khairuha. Itu salah siji bulan dan ini yang terbaik. Sayyidina Abu Bakar ini ahli tafsir mimpi. Wafat usia 63 tahun, dikubur di sampingnya Nabi. Wasiatnya untuk bakal kula mati dikubur di pinggir Kanjeng Nabi ya. Tapi aja sejejer karo Kanjeng Nabi, mudhun mulai ada konsor. Kenapa? Hormat takdim ning Kanjeng Nabi. Mau sejejer. Ning babakan jiwa ini bukan anak Kiai Amin Sepuh. Kiai Amin Sepuh itu dua junior, ada Kiai Sanusi. Kiai Sanusi itu ada di masjid. Ada di masjid, ngaku sebutin Kiai Amin Sepuh. Bukan naruh sendal di masjid. Sendal Kiai Amin Sepuh di ngarep Kiai Sanusi sendiri. Pribadi sejajar apa mari saat hanya sendal ya. Ini ada luar biasa. Termasuk Sayyidina Abu Bakar yang dikubur samping Kanjeng Nabi tapi mau sejajar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar wafat? Karena saking rindu ning Kanjeng Nabi. Bahkan ulama hadis mengatakan saking rindu Sayyidina Abu Bakar di pamungkas sampai hati terbakar ketika ngomong Sayyidina Abu Bakar ini bau gosong, bau bakaran kesal. Kenapa? Hati sangat rindu kepada Nabi Muhammad sampai terbakar, sampai mentusing. Ketika ngomong mampu kesal. Ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, termasuk kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, min karamat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, annahu lamma humilat janazatu ila babi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika jenazah Sayyidina Abu Bakar digawa di tempat kamar kuburan Kanjeng Nabi. Ini Nabi kubur di kamar Siti Aisyah. Sayyidina Abu Bakar digawa tekan lawange pintu, lawange kamar kuburannya Kanjeng Nabi. Lawang kuburannya Kanjeng Nabi ya, kamar Siti Aisyah. Wa nudiya, kemudian diucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan semoga tetap atas engkau wahai Rasulullah. Hadza Abu Bakar bil bab. Ini Abu Bakar ya Rasulullah, jenazahnya ada di pintu. Fa idzal bab qad iftataha ketika pintu terbuka. Wa idza bi hadifin yahdifu min al-qabr, ada suara sejauh kuburan Kanjeng Nabi. Adkhilul habib ilal habib, masukkan kekasih kepada kekasihnya. Kanjeng Nabi menjawab sejauh kubur, para sahabat kalau bawa jenazah Sayyidina Abu Bakar pada kubur. Adkhilul habib ilal habib, masukkan kekasih kepada kekasihnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dikubur di sampingnya Rasulullah SAW. Dan memang luar biasa yang menemani hijrah Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menemani hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adabnya luar biasa Sayyidina Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi, mau dikubur mau sejajar. Ketika hijrah nanti gua tur saya di Kanjeng Nabi ku pamungkas sare ning paha ning kubur Sayyidina Abu Bakar. Ana bolongan ditutup ning Sayyidina Abu Bakar, dicopot kula. Pak, Sayyidina Abu Bakar dicopot kula. Kruk-kruk beli. Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Khawatir Kanjeng Nabi tangi menghormati Nabi Muhammad sampai sedemikiannya. Maka menghormati Nabi, menghormati ulama-ulama, guru-guru kita ini penting Pak.
Zaman kini aku mau dan gue umai tabi berdogan. Macam-macam gue pergi di pistol daku. Saya tidak bakar ada yang luar biasa. Mau urut memang sampai badannya betul. Coba dulu. Berapa mili banyak mata, berapa mili keluar air mata nyates di kajian Nabi. Ketika mendekat Nabi kami, kita kau ini mana terkiah Bakar? Kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Jawabnya Abu Bakar, la syai'a ya Rasulullah. Bukan nopo-nopo kajian Nabi. Semua dijawab mulai ngomongnya. Bukan nopo-nopo. Ngomong repoti. Ngomong kajian Nabi cemas, ngomong kajian Nabi khawatir dan seterusnya. Ya, ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang mulia. Jadi kapan Allah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, ngece-ngece besak-besak Sayyidina Abu Bakar, oh jangan. Ini ono saliran yang sudah dari dulu tidak ada. Sejak zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ada. Ini Indonesia mulai masuk. Ya, dia. Di Sayyidina Abu Bakar ini manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul, manusia paling mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dalam kajian kali keberkahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah akhirat dikumpulkan bersama rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon insyaallah malam Rabu depan kita kisah tentang Sayyidina Umar. Ini saya 10 sahabat masuk surga diceritakan siji-siji. Kota sahabat pun Nabi selalu siji-siji cerita. Ya, bagi yang pengen buku-buku kota biar buku ngasih penjelasan ringkas tentang Aqidatul Awam. Di wonten barangkali penulis atau pengen pegangan wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habib turja syafa'atuhu li kulli hawlim minallah wa li muqtahim ya rabbi bil مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم العدد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم khususnya para pendiri masjid Istiqomah Jamaah Istiqomah yang sampai situ nah khusus adalah wahai Rabbi yang melasih Sulih Ibrahim Awashid Syairilahum Al-Fatihah A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta